warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Novitasari, NIM E2019-1185. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis yang berjudul Ekonomi Terbuka atau Ekonomi 4 Sektor. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perekonomian 4 sektor atau ekonomi terbuka. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian perekonomian terbuka. Ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlihat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka. Dengan ikut perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Yang kedua yaitu konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang telah lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama, permintaan agregat atau di pasar barang. Yang kedua, jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang. Yang ketiga, harga barang atau jasa. Kemudian yang ketiga yaitu sirkulasi aliran pendapatan perekonomian 4 sektor. Di samping gambar tersebut adalah gambar sirkulasi aliran pendapatan perekonomian 4 sektor. Penjelasannya yaitu yang pertama, penggunaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan sehingga terjadi aliran pendapatan pada sektor rumah tangga berupa upah, gaji, dan sewa. Kemudian perusahaan membayar pajak pada pemerintah. Yang ketiga, rumah tangga membayar pajak pada pemerintah. Yang keempat, rumah tangga melakukan konsumsi barang-barang yang diproduksi perusahaan dalam negeri. Yang kelima, rumah tangga melakukan konsumsi luar negeri atau impor. Yang keenam, sektor rumah tangga menabung pada institusi-institusi keuangan. Yang ketujuh, institusi keuangan meminjamkan modal pada investor. Yang kedelapan, investor menanamkan modalnya untuk menambah kemampuan perusahaan. Yang kesembilan yaitu pemerintah melakukan pembelanjaan dalam negeri. Dan yang terakhir, perusahaan menjual barang produksi ke luar negeri atau ekspor. Kemudian yang keempat yaitu komponen pengeluaran agregat. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri atau CDN. Yang kedua, investasi perusahaan atau I untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri atau G. Yang keempat, ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan di dalam negeri atau X. Yang kelima, barang impor, yaitu barang yang sudah dibeli dari luar negeri atau M. Kemudian dapat disimpulkan rumus pengeluaran agregat adalah AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Kemudian yang kelima yaitu faktor penentu ekspor. Yang pertama, barang-barang yang dibutuhkan negara lain karena tidak dapat diproduksi negara tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhan di negara tersebut. Yang kedua, kemampuan suatu negara untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing di pasaran luar negeri. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Kemudian yang keenam yaitu faktor penentu impor. Yang pertama, tingkat perdagangan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang keempat, cita rasa konsumen. Kemudian yang ketujuh yaitu keseimbangan perekonomian terbuka part 1. Penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat atau AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau Y serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaannya yaitu AS sama dengan Y plus M. Kemudian penawaran agregat atau AE meliputi 5 komponen: pengeluaran rumah tangga,
atas barang yang diproduksi di dalam negeri, atau CDN, investasi swasta, atau I, pengeluaran pemerintah, atau G, ekspor, atau X, dan pengeluaran ke atas impor, atau M. Persamaannya yaitu AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Kemudian pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri atau CDN dan pengeluaran atas barang-barang impor atau M. Persamaannya yaitu C sama dengan CDN plus M. Kemudian keseimbangan perekonomian terbuka part 2. AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X, atau Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X dikurangi M tutup kurung. Suntikan dan bocoran keseimbangan dicapai ketika I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak, yaitu YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu, atau YD sama dengan Y dikurangi T. Kemudian keseimbangan perekonomian terbuka part 3. Pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung, yaitu C sama dengan CD plus M untuk ditabung sebanyak S. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y dikurangi T sama dengan C plus S, atau Y sama dengan C plus S plus T, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X dikurangi M tutup kurung. Dengan demikian, pendapatan nasional merupakan terbuka, mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G plus buka kurung X dikurangi M tutup kurung sama dengan C plus S plus T. Kemudian yang terakhir yaitu perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Mannan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Baik, itu penjelasan singkat tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.